sontak tersentak. Ulama Demak yang lama bermukim di Kalijaga itu hendak melanjutkan ucapannya. Namun perkataannya terhenti ketika ia melihat dari arah belakang Ratu Ayu Jeru, anak kedua Bagus Mukmin, datang membawa nampan kayu yang menyuguhkan minuman. 4 buah gelas keramik besar berisi teh jahe panas kegemaran ayahnya, serta 1 koci besar sebagai persediaan tambahan. Sementara yang menjadi teman minumnya telah tertata 2 besek bambu berisi singkong rebus dengan parutan ampas kelapa serta ubi merah rebus yang panas. Kepulan asapnya yang masih tergambar di udara ketika kedua besek itu diletakkan di meja kayu bundar di tengah piring dan tempat duduk mereka. Wangi sekali ubi rebus ini. Pasti rasanya manis, kata Sunan Kalijogo sambil tersenyum menerima tawaran dari anak perempuan Bagus Mukmin, yang tak lain adalah cicitnya sendiri. Monggo dinikmati Eyang Sepuh, balas Ratu Ayu Jeru tersibuk. Hanya hidangan sederhana ala kadarnya dari orang-orang pegunungan. Anggukan penawaran yang sama disampaikan pula oleh gadis itu kepada ulama Demak yang duduk di sebelah kanan kakek buyutnya, seorang sunan yang berpakaian sama warnanya dengan ayahnya, berbalut jubah dan serban bulu yang menenangkan. Monggo dicicipi Kanjeng Eyang, ucapnya sambil menyodongkan jempol kanannya. Sunan Muria pun menganggukkan kepala. Sambil tersenyum, ulama termuda Waliul Amri itu pun menghirup wanginya teh jahe yang dihidangkan di atas nampan kayu. Demikian pula yang telah dilakukan oleh sang ayah, Sunan Kalijogo. Kepulan yang mengembang dari bibir gelas keramik menusuk penciuman 2 ulama yang merupakan ayah dan anak tersebut. Hawa pegunungan yang dingin benar-benar membuat minuman pedas panas itu sangat mengundang selera. Ratu Ayu Jeru pun menyalami keduanya untuk kemudian pamit kembali ke belakang, melewati pintu utama yang berukiran Nogo Sabto Pratolo. Dan pembicaraan pun berlanjut dalam kehangatan aroma teh jahe panas. Pagi ini kami melihat Nak Mas sudah sehat walafiat. Jadi mungkin siang ini atau sore nanti kita bisa datang ke Kesultanan. Hingga dalam pekan depan kami bisa menyelenggarakan pelantikan. Karena sebelum datang ke sini kami juga sudah membicarakannya dengan Nak Mas Pemakas dan Adi Wonosalam. Untuk diberitahukan kepada seluruh Sentana dan Nayaka, juga untuk segera diumumkan kepada para seluruh bupati bawahan, lanjut Sunan Muria. Raden Bagus Mukmin terus mendengarkan sambil menerima lambar yang disorongkan oleh anak lelakinya, Haryo Penggiri. Dengan perlahan minuman panas itu diseruput dari tepi bibir lambar keramik yang putih bersih. Dan telah panjang penjelasan yang disampaikan Sunan Muria, telah banyak pula paparan yang diberikan Sunan Kalijogo. Keduanya merasa bahwa kesultanan yang kosong tanpa adanya seorang sultan bisa menjadikan kelemahan dalam pemerintahan, juga sangat berpengaruh dan akan mengurangi kewibawaan Demak, merupakan kerajaan terbesar di tanah Jawa. Jadi bagaimana, Nak Mas? Kita bisa berangkat ke Demak hari ini? Kembali Sunan Kalijogo bertanya untuk menandaskan penegasan. Namun sang cucu yang ditanya tak segera memberikan jawaban. Kepalanya yang terbalut serban panjang perlahan dipalingkan ke arah kanan. Matanya menggercap-gercap, seolah dapat melihat lereng pegunungan yang tengah diterpa sinar matahari pagi yang segar. Di
Di beberapa dahan, embun-embun bersih bening yang menempel pada daun-daun mulai menetes berjatuhan. Sisa-sisa dingin pagi telah terhangatkan oleh datangnya mentari yang mengintip dari sela kerimbunan pepohonan. Sunan Muria yang melihat Bagus Mukmin oleh pandangan ke arah lereng pegunungan turut mengalihkan tatapannya. Kedua mata lelaki ulama Demak itu terpancang pada puncak batang pohon pisang, tempat ia tengah melihat berapa kalong yang sedang mencoba masuk ke dalamnya. Tunas daun yang berupa gulengan menenggak ke atas merupakan tempat bersembunyi paling aman ketika datang waktu siang, menjadi tempat istirahat bagi para binatang malam. Setelah semalaman berputar mengelilingi lereng-lereng pegunungan untuk sekedar terbang atau juga mencari makan, menikmati malam dengan menggerogoti buah-buahan yang mereka temukan dalam setiap perayaan purnanya bulan purnama. Putra Sunan Kalijogo itu pun melihat ada seekor kampret besar melayang menuju pohon pisang. Mentari yang telah menghangat membuatnya terburu-buru masuk ke dalam gulungan tanpa diketahui olehnya. Di dalam gulungan itu telah terdiam seekor kampret yang lainnya, yang ternyata telah lebih dulu menjadikannya sebagai sarang berlindung. Sontak keributan pun terjadi di antara keduanya. Ceriap kampret yang saling mencakar dan menggigit terdengar oleh Sunan Muria. Ulama berbaju wulung itu pun terus memperhatikan perkelahian antar sesama kelawar tersebut. Mereka saling terkam dalam gulungan, membuat lipatan dan pisang muda sobek dan patah pada bagian batangnya. Kedua kelawar itu pun terus saling gigit, saling cakar, hingga keduanya berdarah, bahkan terus saling terkam sambil terbang meninggalkan puncak pohon pisang muda yang telah koyak berantakan. Sunan Muria miris melihat perkelahian yang sontak menyentak rasanya, seolah ia tengah merenungkan sebuah hikmat berharga, bahwa dimanapun dan sekecil apapun kekuasaan selalu melahirkan pertikaian. Tidak hanya pada manusia, tapi juga binatang, semacam kelawar yang baru saja ia saksikan. Kita menghindari terjadinya perbedaan pendapat di antara para sentana. Yang itu bisa menjadi penyebab pertikaian kalau kami tidak segera menyelenggarakan pelantikan. Inilah langkah terbaik yang paling tepat, Nak Mas, ucap Sunan Muria tiba-tiba. Sunan Kalijogo mengangguk, memberikan penandasan. Penetapan Nak Mas adalah hasil musyawarah mufakat dari para ulama walium amri, dan semua sentana kesultanan telah bulat mendukungnya. Jadi Nak Mas tinggal datang ke Demak untuk menerima tampuk kepemimpinan sebagai khalifah tanah Jawa. Jadi ini memang benar-benar langkah terbaik yang bisa kita semua lakukan. Sesaat hening merayap. Beranda pendopo pesanggrahan Prawoto. Ketika dua ulama itu menunggu jawaban dari sang calon sultan. Maka setelah mereka menunggu sekian lama, Raden Bagus Mukmin pun memberikan tanggapannya. Sekiranya Eyang dan Romo Sunan berkenan, sepertinya langkah yang terbaik untuk memikirkan kesultanan bukanlah dengan melantik saya menjadi sultan. Pagi yang cerah itu seolah mendadak mendung ketika dengan sangat pelan Bagus Mukmin menyampaikan ucapannya. Jawaban yang sangat jauh dari yang diinginkan oleh dua ulama waliul amri yang duduk di depannya. Maksud Nak Mas, mereka berdua seperti belum mampu mencerna ucapan yang baru didengarnya. Langkah yang paling tepat adalah bukan melantik saya menjadi sultan,
melainkan dengan kembali menggelar musyawarah waliul amri. Dengan musyawarah yang lebih menang, yang akan bisa menampung semua keinginan. Sebuah musyawarah untuk memutuskan kembali sosok yang paling tepat sebagai khalifah tanah Jawa. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Kalijogo yang tengah menyeruput teh jahe panasnya mendadak tersedak. Sementara itu Sunan Muria yang masih menyelangkan pandangan pada pucuk-pucuk pohon pisang pun langsung terhenyak. Kedua ulama Demak itu sontak tersentak.